Fase-fase pemerintahan Abbasiyah. Pemerintahan Bani Abbasiyah yang berlangsung selama 505 tahun diperintah oleh 14 khalifah dan dapat diklarifikasikan menjadi 5 fase pemerintahan, yaitu fase pertama adalah fase pembentukan tahun 750 Masehi sampai dengan 847 Masehi, yaitu sama dengan 132 Hijriah sampai dengan 232 Hijriah. Disebut pengaruh Persia pertama, yaitu berlanjut dari kekuasaan khalifah pertama, yaitu Abu Abbas As-Saffah pada tahun 750 Masehi, sampai khalifah ke-9, yaitu Al-Watsiq tahun 847 Masehi. Abu Abbas As-Saffah dan Abu Ja'far Al-Mansur, yaitu khalifah pertama dan kedua, disebut sebagai peletak pondasi yang kuat. Nah, Abu Abbas dengan sifat yang tegas dan beraninya mampu mengusir paksa semua bekas keturunan Muawiyah dari wilayah yang baru direbutnya dari kekuasaan Bani Umayyah, sehingga wilayah Islam Abbasiyah pada saat itu menjadi aman dan kondusif. Sedangkan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur dikenal sebagai penerus kebijakan khalifah pertama dengan merintis berdirinya Baitul Hikmah. Baitul Hikmah itu apa sih? Baitul Hikmah itu adalah perpustakaan. Abu Ja'far juga membuat kebijakan memindahkan ibu kota Abbasiyah dari Damaskus ke wilayah yang lebih luas dan jauh dari pengaruh Bani Umayyah I, yaitu Baghdad di wilayah Persia. Khalifah Harun ar-Rasyid sendiri, khalifah yang kelima, membangun peradaban ilmu pengetahuan dengan menyediakan berbagai fasilitas pendidikan bagi masyarakat luas, mahasiswa, ulama, atau para pecinta ilmu pengetahuan. Harun ar-Rasyid ini membangun lembaga-lembaga pendidikan seperti kutub, madrasah, dan perguruan tinggi seperti Universitas Nizamiyah, Universitas Naisabur, dan sebagainya. Mahasiswa, ulama, guru, dan pemerhati ilmu pengetahuan yang ingin tolabul ilmi atau belajar dibayar oleh pemerintah dan disediakan tempat penginapan di Baitul Hikmah yang dibangun dengan diameter yang sangat luas. Wow, besar sekali ya. Nah, tercatat ada 3 khalifah yang berkuasa pada masa puncak dan kegemilangan peradaban Islam ini. Pada masa ini, para pencari ilmu dari Eropa datang dari wilayah Inggris dan Perancis untuk tolabul ilmi. Fase selanjutnya adalah fase kedua, yaitu fase yang berlangsung pada tahun 232 Hijriah sampai dengan 334 Hijriah atau sama dengan 847 Masehi sampai dengan 945 Masehi. Nah, fase ini itu dikenal dengan pengaruh kekuasaan Turki pertama. Kalau tadi yang pertama itu pengaruh Persia, sedangkan kalau yang kedua itu adalah pengaruh Turki pertama. Fase ini dimulai dari khalifah ke-10 Al-Mutawakkil. Nah, fase ini perkembangan beradaban masih bisa berkembang, tapi tidak sepesat seperti fase sebelumnya. Jadi, fase sebelumnya itu lebih pesat daripada fase kedua. Peradaban ilmu dan peradaban lainnya seperti membangun istana, masjid, dan kota masih tetap berjalan baik. Baru pada akhir abad ke-9 pada saat terjadi disintegrasi itu apa sih? Disintegrasi itu adalah pecahnya kekuasaan Islam menjadi wilayah-wilayah kecil yang lepas dan merdeka dari pemerintahan Abbasiyah sebagai pusat pemerintahan Islam. Pada waktu itu proses pengembangan peradaban mulai menurun, tetapi para pelajar dari Eropa masih berbondong-bondong belajar di pusat peradaban, baik di Baghdad maupun di kota-kota Andalusia. Selanjutnya, fase ketiga. Fase ketiga itu dimulai pada tahun 334 Hijriah sampai dengan 447 Hijriah atau sama dengan 945 sampai dengan 1055 Masehi. Nah, fase ini dipengaruhi oleh dinasti Buwayhi atau disebut dengan pengaruh Persia.
Nah, fase ini dikenal dengan masa disintegrasi. Nah, di mana disintegrasi itu adalah perpecahan ya di kekuasaan dinasti Abbasiyah dan Muluk Tawaif di dinasti Umayyah II Andalusia. Wilayah-wilayah jauh Abbasiyah seperti di Afrika Utara dan di India minta merdeka dari Abbasiyah, Tuluniyah dan Fatimiyah di Mesir, serta Idrisi di Maroko dan Sabak Takim di India. Mereka mengumumkan merdeka dan lepas dari kekuasaan pusat Abbasiyah. Pada masa ini, perkembangan ilmu masih berjalan meskipun sudah menurun. Berarti lebih menurun dari fase pertama, fase kedua, dan fase ketiga. Di Baghdad maupun di Andalusia masih diramaikan dengan kegiatan belajar mengajar. Karya monumental dari Muhammad Al-Khawarizmi, Al-Ghibra, Al-Jabar dalam bidang matematika dan logaritma, serta karya Ad-Dawa. Nah, selanjutnya fase keempat. Fase keempat itu tahun 447 Hijriah sampai dengan 590 Hijriah atau sama dengan tahun 1055 Masehi sampai dengan 1194 Masehi. Nah, dalam sejarah fase keempat ini disebut dengan fase kekuasaan Bani Saljuk atau di dalam sejarah sering disebut juga dengan nama fase pengaruh Turki oleh Bani Abbasiyah dan Umayyah di Andalusia. Meskipun bersifat konservatif atau berjalan di tempat, artinya statis ya. Jadi diam di situ-situ aja. Di wilayah Islam seperti Mesir telah berkobar perang salib menghadapi kaum Nasrani yang berlangsung selama 2 abad. Menarik untuk dicermati dalam sejarah bahwa orang-orang Nasrani ini pada waktu itu selain berperang dengan umat Islam dalam perang salib, mereka juga belajar di universitas-universitas yang masih bertahan dengan proses belajar mengajar. Jadi mereka ini belajar di universitas Islam. Untuk apa sih mereka belajar? Untuk mengambil ilmu-ilmu Islam. Selanjutnya fase terakhir yaitu fase kelima. Fase kelima itu tahun 590 Hijriah sampai dengan 656 Masehi atau sama dengan 1194 Masehi sampai dengan 1258 Masehi. Nah, fase ini itu dikenal dalam sejarah perkembangan Islam sebagai fase lemah. Artinya apa? Fase lemah ini adalah fase hancurnya kekuasaan Islam Abbasiyah. Nah, setelah terjadi disintegrasi, apa sih disintegrasi itu? Artinya perpecahan ya. Dan perang salib dalam wilayah Islam yang tadi yang fase keempat itu yang perang salib. Maka kekuasaan Islam Abbasiyah di Baghdad maupun kekuasaan Umayyah II di Andalusia semakin menurun. Bahkan pada tahun 1258 Masehi, Abbasiyah itu sendiri diserang dan dibombardir oleh kekuasaan Mongol dengan membakar sekian ilmu pengetahuan serta membakar mati para ilmuwan dan Abbasiyah. Jadi pada tahun 1258 Masehi ini Abbasiyah itu diserang. Selain diserang juga dibombardir oleh kekuasaan Mongol, kejam sekali ya, dengan membakar semua ilmu pengetahuan dan membunuh para ilmuwan Abbasiyah, yaitu dengan cara membakar perpustakaan, sekolah-sekolah, dan membakar fasilitas umum serta pusat peradaban Islam. Itulah mengapa kaum Yahudi itu lebih pintar daripada kaum Islam, karena ini jahatnya mereka itu membombardir, artinya membakar perpustakaan, sekolah, membakar fasilitas-fasilitas umum. Selain itu mereka juga membunuh para ilmuwan, benar-benar kejam sekali. Nah, mereka juga dihancurkan oleh kedua kerajaan Nasrani, Aragon dan Castelia. Maka lengkaplah kehancuran Islam pada masa ini.
Terus kondisi peradaban Islam di Baghdad pada saat itu hancur lebur. Dua sungai yang besar yang membela kota Baghdad, yaitu Tigris dan Euphrates hitam, beberapa bulan dibuang abu pembakaran peradaban itu ke dua sungai tersebut. Setelah kejadian tragis itu, maka kekuasaan Islam yang selama 5 abad lebih membangun peradaban dengan susah payah telah takluk dan hancur binasa. Jadi suramlah peradaban Islam, lesuklah wajah peradaban Islam, dan berakhirlah kegemerlapan peradaban Islam. Jadi nilai apa sih yang bisa diambil dari bab proses berdirinya Bani Abbasiyah? Adalah sikap keteladanan para tokoh Abbasiyah. Yang pertama itu keberanian Abu Abbas dalam menumpas keturunan Bani Umayyah, yaitu Abu Abbas diberi gelar As-Saffah karena keberaniannya menumpas lawan politik tersebut. Selanjutnya, kecerdasan Al-Mansur dalam menyusun dan menetapkan 8 kebijakan khalifah. Terus yang ketiga, keberanian Al-Mansur pada saat menetapkan ibu kota Abbasiyah harus dipindahkan dari Hashimiyah ke Baghdad. Lalu tugas untuk kalian yaitu jelaskan 5 fase perkembangan Abbasiyah dengan sebutan dominasi bangsa masing-masing. Dan apa yang kamu ketahui tentang fase Abbasiyah Bani Saljuk?